dengan saya Mantri Jeki dengan anak-anak saya. Nah, sini Kak, kita hari ini mau belajar tentang sejarah. Kita main di situs Pati Ayam. Nah, kamu yang belum pernah tahu Pati Ayam di mana? Pati Ayam itu di 2 kabupaten, di Kabupaten Pati sama Kabupaten Kudus. Nah, kita ini yang di Kudusnya, di lokasi Museum Situs Purbakala. Ini kita ditemani sama Pak Mutakim. Ya, Mustaqim. Pak Mustaqim. Wow. Nah, ini kita sengaja datang ke sini karena Cici sama Sesa penasaran pengen lihat Menara Kudus. Menara Kudus kayak apa? Terus mampirlah kita ke sini dulu baru ke Menara Kudus. Oke, Kak. Salim sama Ume dulu, kenalan sama Ume. Nah, Sesa, salim dulu. Mas Ari Mustaqim. Sudah PNS ya, Mas ya? Belum. Oh, belum. Masih Kontrak. masih kontrak. Nah, ini pertama kita disambut sama apa ini, Mas? Pertama kita disambut dengan fosil gajah. Fosil gajah. Nah, di Pati Ayam ini koleksi kami ini adalah merupakan fosil. Apa sih itu fosil? Fosil adalah sisa tumbuhan, hewan atau jejak peradaban masa lalu yang sudah membatu. Itu dikatakan fosil. Tapi tulang yang belum membatu itu belum dikatakan fosil seperti itu. Karena nanti ada proses fosilisasi dan nanti proses fosilisasi saya sendiri nanti jelaskan. Saya juga punya peraga nanti tulang sekarang dengan yang tulang menjadi fosil. Nanti kita bisa lihat sekarang. Kalau di Pati Ayam ini koleksi kami sudah ada 17 spesies nanti yang hidup di air maupun di darat. Tapi di sini yang menjadi primadona adalah gajah Stegodon trigonocephalus karena fosil gajah ini banyak ditemukan. Terus bedanya di sini paling menyolok karena temuan fosil-fosilnya paling besar. Terus di Pati Ayam ini nanti fosil yang ditemukan ini utuh karena utuhnya nanti hampir 70% dari anatomi tubuh hewan itu ditemukan. Kalau kita lihat di sini, kalau dari tim peneliti, kalau gadingnya utuh 4 meter, ini kan panjangnya 3,7. Itu diperkirakan tinggi gajahnya adalah 6 meter. Terus 6 panjang, meter ya. Tingginya, kalau gadingnya utuh 4 meter, tingginya berarti 6. segitu ya, Mas ya? Iya, ini diperkirakan 2 kali lipat itu. 2 kali lipat ini? 2 kali lipat itu, karena ini menyesuaikan gedung. Ini jadi replika ya, Mas? Iya, replikanya seperti itu. Nanti kalau panjang tubuhnya itu 9 meter, dari ujung gading sampai ekornya. 9 meter. Ya, itu panjang tubuhnya gajah. Karena nanti kita bisa lihat. Ini berarti satu gading hampir 4 meter ya? Hampir 4 meter. Ini usia berapa diperkirakan, Mas? Kalau untuk usianya ini 700.000 tahun yang lalu. 700.000? Ya, 700 sampai 1,5 juta tahun lalu. Tapi nanti kita paling mudah untuk menentukan fosil, biasanya kan pakai karbon atau pakai analisis, itu membutuhkan lab. Tapi kita paling mudah untuk mengacu pada formasi atau tempat mana fosil itu ditemukan. Kalau kita menemukan di formasi Sumbret 700.000 tahun yang lalu. Kalau kita menemukan di formasi Kancilan ya sekitar 1,5 juta tahun yang lalu seperti itu. Kalau kita geser ke sini, ini adalah juga replika fosil yang sekarang di sana aslinya itu di Gadu Pandang. Kenapa itu tidak diangkat? Ini temuan 2006. Digali atau dikavasi 2007 dari tim peneliti yang menemukan hampir utuh dari anatomi tubuh hewan itu jarang. Makanya istimewanya di Pati Ayam ini hampir 70% dari anatomi tubuh hewan ditemukan dalam satu kavasi dibandingkan seperti ini. Makanya sampai sekarang itu dibiarkan di sana. Anak-anak sekolah mau lihat lokasi asli kita ajak ke Gadu Pandang. Jadi di Jawa ini yang hampir utuh seperti ini jarang. Di Jawa ini hanya 3, Pati Ayam, Sambung Macan, sama Banjarjo. Terus nanti biasanya situs-situs yang lain jarak 5 meter, 10 meter baru ditemukan tulang-tulang yang lain. Seperti itu. Ini berarti Gardu Pandangnya bisa kita lihat enggak, Mas? Nanti kalau kita ke lokasi bisa di sana. Bisa ya. Ini berarti replikanya ya? Ini replikanya, kalau aslinya di sana. Terus di Pati Ayam ini pernah ketemu 2 jenis gajah. Gajah Stegodon sama gajah Elpas. Gajah Stegodon yang paling bawah itu sekitar 2 juta tahun yang lalu. Nanti kalau gajah Elpas sekarang kan masih ada keturunannya gajah Asia, gajah Afrika. Itu nanti sekarang kan di Kalimantan, di Sumatera masih ada itu keturunannya gajah Elpas. Seperti itu. Nanti di Pati Ayam untuk cara membedakan gajah Stegodon
sama gajah Elpas nanti kita mengacu pada gigi. Nanti kalau Skedodon ini giginya bermahkota, kalau Elpas lurus. Nanti kita bisa ada mahkotanya gitu ada ya? mahkotanya, nanti yang Elpas itu lurus seperti itu. Bentar. Situs Pati Ayam. Ya, karena kalau kita menengok 700.000 tahun yang lalu, situs Pati Ayam digambarkan dulunya Pati Ayam mulai ini pisah dengan Pulau Jawa, dipisahkan oleh selat. Berarti Pati nggak ada ya? Ya, belum ada. Untuk jadi darat ini gara-gara ada beberapa faktor. Pertama ini pergerakan lempeng bumi untuk pengangkatan di Pati Ayam. Setelah itu ada letusan Gunung Muria, Pati Ayam, endapan aluvialnya ini mengarah ke sini. Tapi Gunung Muria dulu ya Mas? Dulunya aktif. Ya, dulu Muria, Pati Ayam ini aktif. Terus yang di sini ada juga lagi karakternya sama ini Gunung Lasem, Mas. Oh, Lasem ada gunung ya? Ada gunung berapi juga. Ketiga ini gunung berapi, terus yang karakternya sama, Lasem dengan Muria ini batuannya sama. Lasem dan Muria sama. Pati Ayam. Gunung Pati Ayam sini berarti? Pati Ayam sini, itu karakter batuannya sama dengan yang di Lasem tadi. Untuk letusan yang di Lasem kan tidak mungkin karena jauh. Karena tadi Pati Ayam ini gunung berapi sendiri, Muria gunung berapi sendiri. Terus Gunung Genuk itu apa Mas? Gunung Genuk ini sama dengan yang kawasan Muria sana. Daerah pundi niku? Niki daerah utaranya Muria jeng daerah situ. Daerah situ terus wetane benteng niku. Benteng Portugis, Celereng. Iya, daerah situ. Alas Tua gitu ya. Nggih, daerah situ. Tegalombo. Dulunya aktif. Terus tapi tidak langsung jadi daratan seperti ini. Mungkin dulunya ada rawa-rawa, danau, lembah, perbukitan, baru hewan-hewan ini masuk ke Pati Ayam. Ya, mungkin di situ adanya hunian mereka nyaman di situ, akhirnya mereka menetap di sini. Tapi waktu itu Gunung Pati Ayam ini masih mengeluarkan lavanya tadi, makanya hewan-hewan itu nanti matinya kan kena bencana letusan Gunung Muria, mati usia atau terjebak lumpur hidup seperti itu. Jadi kalau kita menengok 700.000 tahun yang lalu di Pati Ayam nanti ada hutan savana terbuka tapi tidak lebar, hanya selebar lapangan sepak bola. Nah, di situ nanti diselilingi rawa-rawa, danau, lembah-lembah. Hewan-hewan ini masuk ke Pati Ayam seperti itu. Oke, lanjut lagi Mas. Kita geser ke sini. Dapat di Pati Ayam untuk mencirikan pada formasi Jambe di sini adalah membuktikan bahwa dulunya di Pati Ayam lautan di Lempung Biru. Di sini banyak ditemukan gigikan hiu, kerang-kerang seperti itu. Terus umurnya nanti 5 juta tahun yang lalu. Terus nanti ada lagi formasi Kancilan. Kalau formasi Kancilan ini di Pati Ayam mungkin masih sudah ada rawa-rawa, sungai, perbukitan, tapi masih disertai dengan pergenakan letusan Gunung Pati Ayam seperti itu. Jadi juga di sini nanti ditemukan hewan-hewan kerang, moluska air tawar, ikan pari seperti itu. Terus ada buaya juga di situ. Nanti kalau sudah menjadi formasi Sumprit, di sini juga sudah ada bukit-bukit, rawa-rawa. Di sinilah masa kemasan hewan-hewan hidup lebih banyak lagi. Nanti juga ditemukan di manusia purbanya sendiri di formasi Sumprit. Masa kemasan di mana kehidupan ini dimulai. Di sini nanti di formasi Sumprit ini banyak ditemukan hewan-hewan. Nanti ada gajah, banteng, rusa, badak, juga ada monyet, landak juga di sana. Seperti Mas, itu. ini saya mau tanya, maksudnya Jambe, Kancilan, Slumpet itu penamaan strata tahunnya gitu. Ini nama nama daerah? Nama formasi atau juga diambil dari nama daerah. Kalau Jambe itu daerah mana? Kalau Jambe itu juga ikut ke Pati juga di sana. Nanti di daerah Desa Pulawang di sana terdapat singkapan. Jadi singkapan Lempung Biru sama Lempung Kuning. Jadi singkapan itu tidak hanya di Pati, tapi di Kidul juga ditemukan. Nanti kalau yang di daerah Kudus, singkapan endapan ini bahwa dulunya endapan ini adalah lautan seperti itu. Gitu. Terus nanti kalau sudah menjadi rawa-rawa ini dicirikan dengan formasi Kancilan. Terus nanti ada rawa-rawa, sungai, perbukitan dicirikan dengan formasi Sumprit. Seperti itu. Terus penamaan formasi Sumprit ini bisa diambil dari nama daerah atau nama bukit yang ada di situ untuk penamangan. Nanti kalau kita formasi Dongmojo ini sama
temuannya sama, tapi nanti beda umurnya lebih muda lagi dibandingkan formasi Sumrit seperti itu. Kita namakan Domojo diambil dari desa Domojo karena singkapan paling banyak di sana. Tapi di sini sendiri juga banyak singkapan seperti itu. Terus nanti kalau di daerah Sukobubuk di sana ini sedikit ditemukan fosil karena tadi pelapukan di sana tinggi. Awalnya kan letusan pelapukan batu. Di tanahnya di sana subur merah-merah, dicikit cemukan sana. Terus biasanya di sana itu kan dari gunung ini terbalik. Jadi yang tua lebih di bawah, yang muda di atas. Makanya di formasi Sukobubuk itu sedikit temuan. Terus nanti kalau endapan sungai Aluvial nih, endapan purba, biasanya kalau contoh sekarang biasanya kan banjir ada batu, pasir. Lah seperti itu endapan Aluvial itu. Tapi ini endapan purba seperti itu. Kalau kita geser ke sini, ini dulu bukti bahwa di sini lautan kita temukan fosil gigi ikan hiu. Mana, Pak? Ada gigi ikan hiu. Ini gigi ikan hiu. Ikan hiu. Ini juga ikan hiu. Terus ini ada kura-kura. Terus ini gigi buaya. Ini sisi ikan. Terus ada kerang-kerang. Kok bisa menyatakan gigi ikan hiu? Kan sudah diteliti. Oh, sudah diteliti. Ya, sudah diteliti. Dari tim peneliti, dari tim ahlinya. Ya, karena kan untuk temuan fosil di sini tidak langsung kita katakan ini fosil apa, nanti ada tim penelitinya sendiri. Biasanya kita dibantu dari para ahli arkeologinya dari Museum BPS Sangiran, kalau enggak dari Balai Arkeologi Jogja, maupun dari dosen-dosen atau profesor-profesor dari universitas-universitas ternama seperti UGM, seperti itu. Terus dari Geologi Bandung juga ada seperti ini apa, Pak? Ini tempurung kura-kura. Oh, tempurung kura-kura. Batoknya kura-kura yang bagian bawah, kalau yang ini atas. Oh, situ kura-kura. Kura-kura, karena kan di Pattaya membuktikan bahwa dulu di sini rawa-rawa seperti bawahnya kura-kura itu. Iya. Ini kerang. Nanti kalau kerang ini kerang-kerang ya, Pak? Yang di sini kerang. Oh, yang ini sisi ikan. Oh, ini sisi ikan. Iya. Yang ini sisi ikan, ini gigi buaya juga. Buaya? Ya, gigi buaya. Buaya. Tapi kan sekarang temuannya di bukit seperti itu. Jadi kan tidak ada airnya, tapi ditemukan fosil-fosil itu juga bukti bahwa dulunya mereka hidupnya kan di air. Bagus ya. Itu giginya bagus tuh. Ada kayak serat-seratnya, lapisan-lapisan. Kayak manik-manik bagus tuh. Kalau yang ini kerang. Oh, ini kerang. Kalau ini masih banyak ya, Pak, di atas itu kayaknya. Ya, masih banyak yang kerang nih. Jadi kerang guys. Kerang di sini ketemu dua jenis kerang, Graspopoda dan Boviviola. Apa itu, Pak? Nanti kalau Graspopoda ini bercanggang satu, seperti ini. Kalau Boviviola ini bercanggang dua seperti kerang yang itu. Seperti itu. Tapi untuk jenisnya ada 1000 jenis kerang. Biasanya. Terus mereka biasanya hidupnya di air-air, air asin, tawar, sungai-sungai, atau di rawa-rawa. Seperti itu. Oh, ini fosil kerang. Ini masih banyak banget ditemukan di daerah kita, fosil-fosil kerang ini. Bentuknya sudah berbentuk batu. Ini juga pernah ditemukan fosil manusia purba, jenisnya Homo erectus. Sekarang fosilnya ini masih disimpan di Institut Teknologi Bandung. Pada waktu itu temuan 7879 Profesor Sartono dan Profesor Zaim menemukan di Patiayam, tapi sayangnya masyarakat Patiayam ini belum antusias untuk melestarikan benda cagar budaya sendiri, akhirnya dibawa ke sana. Tapi untuk saat ini paling banyak kita temuan alat kebudayaan manusia purba nanti yang dari batu maupun dari tulang. Berarti dulu sudah pernah ditemukan Homo erectus di sini. Iya. Tapi orang sini belum paham betul tentang fosil. Tahunnya dulunya di sini Balung Buto. Balung Buto. Iya, maka akhirnya fosil-fosil dari tim peneliti sebelum, kalau yang dikumpulkan di sini kan mulai 2005 sampai sekarang. Kalau yang sebelum 2005 itu dari peneliti itu dibawa. Terus ITB ya, Pak? Iya. Di museum ITB enggak, gitu? Di institutnya, Mas, di universitas. Bukan buat apa, Pak, itu, Pak? Buat penelitian anak-anak mahasiswa ini. Seperti itu, kan di laboratorium di sana. Terus kita untuk membedakan manusia purba dengan kita, mereka ini masih primitif, terus nanti pada volume otak. Otaknya kecil ya, Pak? Otaknya mereka 900 ke bawah, kalau kita kan sudah 1000 ke atas, lebih pandai dari mereka. Terus nanti mereka ini rahangnya itu kekar, karena mereka masih
mengunyah daging-daging mentah. Nah, seperti itu. Gitu. Terus nanti kalau kita kan sudah dimasak, jadi kita tidak begitu kekar. Terus mereka kekar ini, mereka ini mampu berjalan bermil-mil tadi karena untuk mengikuti buruannya, karena ada jalur imigrasi seperti itu. Terus nanti kalau di Sangiran, manusia Homo erectus ini ada 3 generasi, arkaik, tikik, sama progresif. Sama arkaik sama tipik ditemukan di Sangiran, tapi yang tipik juga ditemukan di Pati Ayam. Nanti yang progresif ini ditemukan di Sambung Macan. Sambung Macan. Sambung Macan itu di daerah Sragen juga, daerah Solo. Seperti itu, masih di sana. Oke. Tapi sekarang sudah tidak ada ya Pak ya? Ditemukan balung buto ini. Kalau untuk temuan manusia purba kemarin kita malah terbaru, masih tahap penelitian. Kita menemukan gigi geraham lagi satu tuh 2022 Februari kemarin beserta alat kebudayaan manusia purba tertua di Asia. Itu baru, kita belum mengatakan itu fix, tapi ini masih tahap penelitian. Seperti itu. Terus untuk kebudayaan yang paling banyak ditemukan nanti ada kampak primbas, beliung persegi. Jadi biasanya manusia purba alat potong itu ini ya. Mereka ini untuk menggali umbi-umbian, memotong binatang, menguliti binatang. Tapi kalau yang belum persegi ini manusia purbanya sudah modern, sudah bisa mengasah. Terus nanti bedanya dengan alat kebudayaan atau yang pernah mereka buat, nanti ada titik pukul dan pengerjaan. Di bagian bagian samping-sampingnya. Nanti kalau yang sudah dibuat mereka aus. Biasanya kan kalau benturan di sungai sekarang kan mereka masih tajam, itu belum digunakan. Biasanya kalau yang kampak genggam ini nanti mereka satu pakai, nanti bisa buang, terus nanti serpihnya buat beliung-beliung seperti ini. Terus kalau batu inti ini bahan baku untuk pembuatan alat kebudayaan seperti beliung persegi. Nanti tidak hanya dari batu, mereka juga bisa dari tulang. Nanti bisa kita artefak tulang atau alat tulang, nanti kita bisa lihat contohnya. Juga bisa memilih batu. Batu yang bagus biasanya dari kalsedon, kalsikan, kalau enggak kuarsit. Atau nanti biasanya kalau enggak ada batu yang 3 sejenis itu, mereka pakai batu andesit atau batu. Nah, seperti ini batu andesit. Pati paling banyak Pati Ayam ini menggunakan batu andesit karena material di sini banyak. Berarti batu kalsedon zaman dulu itu juga sudah ada ya Pak? Sudah ada. Tak pikir kalsedon itu baru-baru aja setelah manusia purba. Kalsedon itu kan nanti biasanya mereka dari dasar laut naik ke atas seperti kapur, kasikan, apapun batu karang-karang. Berarti terbentuknya dari laut ya? Bukan dari letusan larva itu bukan ya Pak? Nanti kalau ya letusan larva nanti beda lagi. Oh beda lagi. Biasanya yang letusan larvanya batu andesit ini, andesit ya hitam-hitam kayak gini. Ini alat potongnya. Nah ini fotonya ya Pak, ini kawasan cagar budaya Pati Ayam. Yang sebelah sini padi. Oh banyak urep padi masuk, banyak arep putih, saka bubuk, langse. Oh ini masuk ya? Oh padi. Oh ini kita di sini ya, terban itu sini ya Pak? Oke. Kandang mas. Apa kandang mas Pak? Kandang mas. Kandang mas itu yang ada bendungan Logung nih. Oh iya. Pondokmu mana? Bermian. Ini apa Pak ini? Ini fosil fragmen scapula. Oh kaki gajah. Atas ini. Ini bawahnya apa sih Pak? Kok putih-putih? Ini putih-putih ini kita untuk konservasinya kita kasih gisum biar fosil ini kan biasanya tulang kan tulang rawan. Biasanya mudah retak. Biar kita aman kita kasih gisum. Gipsum guys bawahnya guys. Di sini kan guys. juga ada konservasi Mas. Konservasi ini bentuk kembali untuk mudah. Ini bagian kaki, bagian kepala terus nanti yang patah-patah kita sambung. Jadi bawahnya ini gipsum. Fungsinya untuk biar nggak pecah karena rentan sama pecah. Biasanya skapulanya tipis. Skapulanya tipis. Kalau yang Jawa ini kan pakai entong-entong. Entong-entong. Betul. Di sini juga ada
Entang-entang tuh ini loh, yang di belakang ini loh, entang-entang. Nah itu loh, entang-entang. Nah ini loh. Terangan pecah itu. Oh, tuh gajahnya kayak gitu bentuknya. Ini apa Pak ini Pak? Kaki harimau. Kaki harimau. Iya. Kita juga ada rusa. Harimau, guys. Kita ora guys. Tuh. Kaki kiri bagian depan harimau. Yudi plus aji konservatif. Bahan air kuasu, ada keterangannya semua ya. Ini apa ini? Viviat terfus rusa, tulang rusa. Kepala rusa. Oh zaman dhisik ya wis bentuknya ngono ya. Rusa nih. Iya, kalau sekarang kan rusa masih ada. Masih ada. Di Pati Ayam ini sudah menjadi fosil. Ini gigi apa Mas? Ini geraham badak. Rhinoceros. Jadi rahang badak. Rahangnya segini badaknya sepiro ya? Kita untuk badak kita belum bisa menghitung berdasarkan. Kalau biasanya yang makan kita gajah sudah bisa mengira-ngira. Kalau badak kita belum. Terus di sana juga ada kerbau. Oh, kerbau sih. Ada kerbau. Wih, ini apa Pak? Ini kerbau purba. Kerbau purba sih. Jadi nanti kita di sini menjadi digolongkan ada warga Bulbidae. Kalau Bulbidae nanti bisa kerbau, banteng, santeng seperti itu. Bisa juga sapi. Sapi sih 1 meter ini sih. Ini 2 meter. 2 meter. Ya, terus koleksi kami yang paling utuh ini kita ketemu karniumnya kepala seperti ini ada 6. Tapi ada yang enggak utuh, cuma ada sebagian potong kepala seperti itu. Terus kita di sini punya hewan langka namanya santeng. Santeng tahu Pak? Hewan santeng ini kalau badannya seperti rusa, tapi kalau ke atas sampai kepala itu seperti banteng. Jadi ini endemik Jawa. Kita jarang. Antelop ini jarang ditemukan. Kita di Pati Ayam ini hanya 3. Kalau di sana hanya 6. Terus ini juga langka. Sedikit ditemukan. Tanduknya ke depan ya? Iya. Kayak ya, kayak tanduk apa? Banteng. Kelinci. Kelinci ya kayak tanduk. Kalau kerbau ini kan ke belakang, kalau banteng ke depan itu banteng. Oh, itu banteng kan? Iya, banteng. Kita karnium untuk 12. Ini tulang belakang. Teman-teman, ini karena baterainya habis, jadinya nggak ada suaranya. Ini fosil kepala banteng yang kebetulan ada beberapa ditemukan di situs Pati Ayam. Jumlahnya kurang lebih sekitar 6 dan tergolong cukup utuh. Jadi di Pati Ayam ini banyak sekali fosil-fosil yang masih utuh. Ya, baguslah bisa untuk belajar anak-anak tentang sejarah fosil. Ini yang punyanya Pak Mustaqim yang pertama kali ketemu dan membuat jatuh cinta tahun 2007. Jatuh cinta sama fosil, terus kemudian konservasi ke fosil-fosil. Nanti diperhatikan lebih perhatian tentang fosilnya. Oke, itu tadi jalan-jalan kita di Museum Pati Ayam. Pesan saya cuma satu. Saya bersama Mas Ali Mustaqim. Mas Ali Mustaqim ini salah satu peneliti. Ya sebetulnya bukan peneliti ya Mas. Kita penjaga situs. Penjaga situs. Tapi sebelumnya kan jenengan menemukan, terus seneng, nah, terus akhirnya dirawat, sampai diangkat jadi penjaga museum, penjaga situs. Untuk pesan saya, kunjungi museum, karena di museum kita dapat banyak ilmu. Seperti itu. Karena semakin kita menguri-nguri kebudayaan kita, nanti budaya kita akan lebih lestari. Karena mungkin kalau kita budaya lebih tinggi, nanti negara-negara ini akan segan karena budaya kita lebih tinggi dan lebih banyak untuk dilestarikan. Oke.
Itu dari Om Mustaqim. Kalau dari saya cuma satu, jika kita dikatakan bangsa yang besar pasti besar, jika kita dikatakan bangsa yang tua pasti kita bangsa tua. Dan itu terbukti dengan temuan fosil yang ada di sini, usianya 1,5 juta tahun yang lalu, ada yang 700 tahun yang lalu, dan itu menjelaskan kalau Indonesia itu sangat tua, sangat tua. Bilang kalau kita kalah sama Cina, jangan, kita harus bersaing dengan Cina. Yang jelas diuri-uri semua artefak-artefak ini, kalau bisa jangan nyolong atau apa ya Mas, merusak, karena banyak sekali ceritanya Mas Mustaqim, banyak yang nakal-nakal. Nah itu dirawat lah pokoknya. Gitu dulu perjalanan saya Mantri Zeki bersama Mas Ali Mustaqim. Terima kasih sudah menonton, semoga banyak tamu yang ke Museum Pati Ayam. Gitu ya Mas ya, atas ya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.